Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Sasudarsono dengan NIM H10511811079. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan hasil dari tugas 1 dari mata kuliah robotika yang sedang saya kerjakan. Yang mana di sini, baiklah, langsung saja kita masuk ke sensor. Terus di sensor itu ada penjelasan mengenai level of processing, yang mana sini menjelaskan sensor adalah perangkat ataupun komponen yang bertugas untuk mendeteksi hasil gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan oleh sistem controller. Dapat dibuat dari sistem yang paling sederhana seperti sensor on atau off menggunakan limit switch, sistem analog, sistem bus paralel, sistem bus serial, hingga sistem mata kamera. Kemudian cara lain untuk mendeteksi orang di lingkungan termasuk penginderaan. Yang pertama ada suhu, yaitu mencari rentang suhu yang sesuai dengan manusia atau suhu tubuh manusia. Yang kedua ada gerakan, jika semuanya statis, maka gerakan berarti orang. Nah, yang ketiga ada warna, lihat untuk rentang warna tertentu yang sesuai dengan kulit orang atau pakaian atau seragam mereka. Yang keempat ada jarak, jika rentang jarak terbuka terhalang, kemungkinan ada manusia yang bergerak. Sebuah robot biasanya memiliki dua jenis sensor berdasarkan sumber informasi itu. Informasi penginderaan itu. Yang pertama adalah sensor proprioceptif, yaitu sensor ini memandang unsur-unsur internal robot, keadaannya seperti posisi roda, sudut sendi lengan, dan arah kepala menghadap. Istilah ini berasal dari kata Latin yaitu proprius yang berarti milik sendiri, atau jika ditampilkan dalam pemilik, milik, dan sesuai. Proprioception adalah proses merasakan keadaan tubuh sendiri. Ini berlaku untuk hewan seperti halnya untuk robot. Kemudian yang kedua ada sensor extroceptive, yaitu sensor ini merasakan elemen keadaan dunia luar di sekitar robot, seperti tingkat cahaya, jarak ke objek, dan suara. Istilah ini berasal dari kata Latin extra yang berarti di luar, juga ditampilkan dalam extrasensory atau extraterrestrial dan extroverted. Extroception adalah proses penginderaan dunia di sekitar robot, termasuk mengindar robot itu sendiri. Kemudian kita masuk ke simple sensor. Di sini bagian pertama ada passive versus active sensors. Yang mana sensor pasif atau pasif sensor adalah properti fisik dari lingkungan. Mereka terdiri dari detektor yang merasakan atau mendeteksi properti yang akan diukur. Sebaliknya sensor aktif memberikan sinyal atau stimulus mereka sendiri. Atau dengan kata lain, dengan demikian biasanya membutuhkan energi ekstra dan menggunakan interaksi sinyal tersebut dengan lingkungan sebagai properti yang mereka ukur. Sensor aktif terdiri dari emitor dan detektor. Emitor menghasilkan atau memancarkan sinyal dan detektor merasakan atau mendeteksi. Kemudian selanjutnya ada perbedaan sensor aktif, yaitu jenis sensor membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Yang kedua ada sensor pasif, yaitu jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Kemudian ada switches atau saklar. Mungkin merupakan sensor yang paling sederhana. Mereka memberikan informasi yang berguna di tingkat elektronik atau sirkuit karena mereka didasarkan pada prinsip rangkaian terbuka atau versus rangkaian tertutup. Jika saklar terbuka, tidak ada arus yang dapat mengalir melalui rangkaian. Jika ditutup, arus yang dapat mengalir. Dengan mengukur jumlah arus yang mengalir melalui rangkaian, kita dapat mengetahui apakah saklar terbuka atau tertutup. Jadi, saklar mengukur perubahan arus yang dihasilkan dari rangkaian tertutup. Yang paling gilirnya dihasilkan dari kotak fisik suatu objek dengan saklar. Kemudian ada sensor paling sederhana namun berguna untuk robot adalah bump switch. Jika disebut kontak switch yang memberikan tahu robot ketika menabrak sesuatu. Mengetahui hal ini, robot dapat mundur dan melewati rintangan, atau menempel padanya, atau terus menabraknya, apapun yang sesuai dengan tujuannya. Anda akan menemukan bahwa bahkan untuk sensor yang sederhana seperti saklar penahan, ada banyak cara penerapan yang berbeda. Selanjutnya ada like sensor. Selain dapat mendeteksi kontak dengan objek, robot seringkali berguna
untuk dapat mendeteksi area gelap dan terang di lingkungan. Mengapa? Karena lampu kemudian dapat digunakan untuk menandai area khusus seperti stasiun pengisian ulang baterai atau ujung labirin dengan sensor cahaya. Robot juga dapat menemukan tempat gelap dan bersembunyi di sana. Apa kegunaan lain dari sensor cahaya yang Anda pikirkan? Nah, di sini saya pikirkan sensor cahaya mengukur jumlah cahaya yang mau mengaruhi fotosel atau fotosel seperti namanya menunjukkan foto berarti cahaya dalam bahasa Yunani. Sensitif terhadap cahaya dan sensitivitas ini tercermin dalam perlawanan di sirkuit mereka terpasang. Resistansi fotosel rentan saat di siang hari. Mereka cahaya tinggi ketika hari gelap. Dalam hal ini sensor cahaya benar-benar merupakan sensor gelap didapat sederhana dan insentif dengan hanya membalikkan output pada rangkaian. Anda dapat membuatnya sehingga rendah berarti gelap dan tinggi berarti terang. Di sini ada sensor cahaya sederhana. Kita lewatin aja. Di sini ada sensor pasif dan aktif. Dalam berbagai cara mereka mengukur seperti berikut. Yang pertama, intensitas cahaya beberapa terang atau gelap, intensitas diferensial perbedaan antara fotosel, kemudian pemutusan kontinuitas atau break beam atau perubahan penurunan intensitas. Kemudian kita masuk resistive position sensor. Seperti yang baru saja kita pelajari, fotosel adalah perangkat resistif yang merasakan resistansi sebagai respon terhadap cahaya. Tahanan suatu bahan ternyata dapat berubah sebagai respon terhadap sifat fisik lain selain cahaya. Selain satu sifat tersebut adalah ketegangan atau resistensi beberapa perangkat meningkat saat dibengkokkan. Sensor tikungan pasif ini awalnya dikembangkan untuk kontrol video game, tetapi sejak itu telah diadopsi untuk penggunaan lain seperti yang Anda duga. Pembengkokan berulang dan akhirnya membuat sensor aus. Tidak mengherankan, sensor tikung jauh lebih kuat daripada sensor cahaya. Meski keduanya menggunakan prinsip dasar yang sama untuk merespon resistansi. Ngomong-ngomong, otot Anda penuh dengan sensor tikungan biologis. Ini adalah sensor proprioceptif yang membantu tubuh menyadari posisinya dan bekerja yang dilakukannya. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, yaitu kompleks sensor, yang dimana ada ultrasonic of sonar sensing. Ultrasonic dari bahasa Latin yaitu ultra, yakni artinya di luar, dan mengacu pada rentang frekuensi suara yang berada di luar pendengar atau sonar atau sound navigation running manusia. Proses penemuan lokasi atau robot berdasarkan sonar disebut ekolokasi. Ekolokasi bekerja dengan memantulkan suara dari objek dan membentuk gema yang digunakan untuk menemukan tempat seseorang di lingkungan. Kemudian ada sipil, artinya ini pengukuran waktu yang dibutuhkan suatu suara untuk melakukan perjalanan. Sonar adalah sensor aktif yang terdiri dari emitter dan detektor. Emitter menghasilkan kicauan pink frekuensi ultrasound. Suatu bergerak berjauh dari sumber dan jika memenuhi penghalang memantul darinya dan mungkin kembali ke penerima mikrofon. Jika ada penghalang maka suara tidak akan kembali, gelombang suara melemah dengan jarak dan akhirnya rusak. Jika suara kembali, jumlah waktu yang diperlukan untuk kembali dapat digunakan menghitung jarak antara emitter dan penghalang yang ditemui suara. Kemudian ada laser sensing atau light amplification by stimulate emission of radiation merupakan mekanisme suatu alat memancarkan radiasi elektromagnetik, biasanya dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat maupun dapat dilihat dengan mata normal melalui proses pencahayaan terstimulasi. Di sini ada mengenai penjelasan laser, kita lanjut aja langsung. Di sini ada visual sensing, yang mana visual sensing adalah sensor yang paling kompleks digunakan dalam robotika. Sensor ini tidak banyak digunakan pada embedded system sampai saat ini karena keterbatasan kecepatan prosesor dan kapasitas memori yang diperlukan untuk pengolahannya. Ini ada implementasi pada robotika, yaitu ada kamera, di sini ada detection, kemudian ada model based vision, kemudian ada motivation ya. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, ya feedback control, yang mana feedback of or control adalah kontrol umpan balik adalah pertama kita di sini akan bahas feedback, yaitu kontrol umpan balik adalah syarat untuk mendapatkan sistem atau robot untuk mencapai dan mempertahankan keadaan diinginkan. Biasanya disebut titik settle dengan terus membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Umpan balik mengacu pada informasi yang dikirim kembali secara harfiah. Umpan balik atau pengontrol sistem, contoh paling populer dari sistem kontrol adalah thermostat.
Pada sistem kontrol close-up, kesalahan yang terjadi yaitu perbedaan antara keluar dan set point atau setting awal yang dikembalikan ke controller atau pengendali sehingga terdapat keluaran akan terkoreksi. Jadi pada sistem kontrol close-up akan selalu mengurai kesalahan dari sistem. Selanjutnya adalah the many factors of error, yang mana penjelasannya itu perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan dari suatu sistem disebut kesalahan, dan tujuan dari setiap sistem kontrol adalah untuk meminimalkan kesalahan itu. Kontrol umpan balik secara eksplisit menghitung dan memberikan satu sistem kesalahan untuk membantunya mencapai tujuan. Ketika kesalahan 0 atau cukup kecil, keadaan tujuan tercapai. Berikutnya ada an example of a bad control robot, yang mana di sini contoh yang dipakai untuk penggunaan feedback control the wall follow robot. Nah, itu langkah pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan dari wall follow robot adalah menentukan jarak robot dari dinding. Jarak ini memiliki error di mana error tersebut terdapat pada jarak yang diinginkan pada saat robot berhenti dari dinding dan menentukan jarak berhenti di setiap titik. Sensor yang dipakai untuk wall following robot seperti bump sensor, infrared sensor, dan sonar serta stereo vision system. Penggunaan sensor di sini disesuaikan dengan kebutuhan pembuat, lalu diberikan dua program yang sesuai dengan kebutuhan juga. Program yang telah diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kemauan kita, sehingga perlu adanya sampel pendukung seperti memutuskan berapa seiring menghitung kesalahan, beberapa besar sudut belok yang digunakan, cara menentukan rentang jarak, dan lain-lain. Di sini ada 4 tipe, dibagi 4 tipe. Yang pertama ada kontrol proporsional. Di sini silahkan teman-teman baca. Kemudian ada derivative control, di sini juga ada penjelasannya. Kemudian ketiga ada kontrol integral, kemudian yang keempat ada kontrol PD dan fade control. Oke, kita masuk ke teri terakhir yaitu forward or opening loop control, yang mana penjelasannya kontrol umpan balik juga disebut kontrol loop tertutup karena menutup kontrol loop antara input dan output dan menyediakan sistem dengan kesalahan sebagai input balik. Alternatif untuk umpan balik atau kontrol loop tertutup disebut feed forward atau kontrol loop terbuka. Kontrol loop terbuka untuk kontrol umpan baju tidak menggunakan umpan balik sensorik. Kontrol feed forward dan status tidak diumpankan kembali ke dalam sistem. Jadi loop di antara input dan output terbuka dan tidak benar-benar loop sama sekali. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf sebelumnya kalau penjelasannya agak cepat. Teman-teman juga bisa menstopkan videonya untuk membacanya. Nanti lagi karena di sini saya juga mengejar waktu walaupun sebenarnya penjelasan saya sudah lewat 2 menit. Saya sudah lewat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.